أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Peliharalah semua solat dan solat wusta, dan laksanakanlah solat karena Allah dengan khusyuk. Jika kamu takut ada bahaya, solatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah atau solatlah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 238 sampai 239. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minad dhalimin, wa na'udzu bika minal fasikin, wa na'udzu bika minal munafikin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa hadir kembali di bumi Kota Baru Ndirjo Gresik, Jatim, Indonesia, untuk melanjutkan hakko tilawatih kita, hakko tukotih kita, dan hakko jihadih kita. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan diri kita, keluarga besar kita, dan umat ini menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, yang mampu untuk menegakkan sholat. Jadi di bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
yaitu di bulan Rajab. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bulan Rajab, bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, sebagaimana yang terdapat di surat At-Taubah ayat 36. Mari kita senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dunubana. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu marilah kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini dihindarkan dari perilaku keji dan mungkar. Di perilaku keji dan mungkar itu harus kita jauhi, harus kita tinggalkan, karena bila umat melakukan suatu perbuatan keji dan mungkar, maka pasti umat itu tidak akan bisa bangun lagi, ya. Jadi kalau dia itu jatuh, dia pasti tidak akan bisa bangun. Nah, kalau sudah jatuh kemudian dia tidak bisa bangun, bisa berarti dia itu sakit atau lumpuh atau mati dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita mohon pertolongan kepada Allah agar melalui sholat yang baik dan ngaji yang baik, mudah-mudahan seluruh perbuatan keji dan mungkar ini terjauh dari kita semuanya, ya. Al-Ankabut ayat 45. Kemudian marilah kita berhati-hati. Yang pertama, ada umat itu melakukan sholat itu sambil main-main, Dek. Jadi sholat itu dilakukan dengan cara main-main. Pokoknya main-main, gerakannya enggak manut sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan, ya Dek. Kemudian dia juga mempermainkan, ya, sholat itu. Kemudian sholat itu dilakukan dengan cara yang malas-malas, ya, waktunya sampai habis, ya, tidak memperhatikan waktu-waktu sholat lah. Itu adalah kepribadian orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu suka mempermainkan sholat, suka mengerjakan sholat itu dengan secuil hati, tidak sepenuh hati, Dek, ya. Bisa dilihat nanti dalam surat An-Nisa 142 sampai 145, maka perilaku ini bisa hilang, ya. Sholat yang malas ini bisa hilang kalau dia mau bertaubatan nasuha. Di ayat An-Nisa 146 sampai 147. Jadi harus bertaubat orang yang melakukan sholat sambil main-main, sambil riak dan lain sebagainya. Naudzubillah, ya, ini sholat yang jelek, tidak usah ditiru. Kemudian yang kedua ada sholat khusyuk, Dek. Sholat yang baik, Dek, ya. Dia memadukan, Dek, antara ucap, gerak dan kepribadiannya, ya, Dek. Jadi perbuatannya ini disesuaikan dengan bunyi ucap, hati, pikir, perbuatannya. Ini adalah sholatnya orang yang beriman takwa, Dek, ya. Al-Baqarah 45 sampai 46 dan juga Al-Mu'minun 1 sampai 11. Jadi dia ini melakukan sholat dengan merasakan bahwa dia itu merasa butuh, ya, Dek, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang namanya manusia ini adalah fakir. Manusia ini miskin, ya, butuh yang namanya perlindungan, ya, pertolongan, ya.
dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia lakukan sholatnya ini dengan khusyuk, dan dia meyakini bahwa dia pasti pada suatu saat nanti dia pasti akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu dia sholatnya dilakukannya dengan cara yang baik. Yang ketiga, Dek, ada sholat tepat waktu, Dek, namanya STW. Nah, ini termasuk ibadah utama, Dek, ya, di surat An-Nisa, Dek, ayatnya 103, ya. Jadi waktu-waktu sholat itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mari kita lakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah digariskan oleh agama Islam. Lah, kalau orang itu mau menjaga sholat-sholatnya, Dek, ya sholat wajibnya dilakukan, ya, Dek, sholat sunnahnya dilakukan, maka Allah pasti akan membimbing orang itu menjadi orang yang sukses dunia akhirat dan akan terbebas dari api neraka. Jadi masalah sandang, pangan, papan, ya semuanya itu nanti akan diberikan oleh Allah, ya, dengan cara mereka diberikan fisik yang kuat, Dek, ya, fisik yang kuat, ya, akal yang cerdas, ya, nafsu yang damai, ya, kemudian hati yang baik, sehingga kinerjanya itu menjadi sebuah kinerja yang baik. Sehingga kalau kinerjanya baik pasti disenangi oleh siapapun, ya, Dek, ya, disenangi Allah, disenangi Rasulullah, disenangi kaum muslimin, disenangi teman-teman semuanya, sehingga dia akan menjadi orang yang berguna, ya, dibutuhkan, Dek. Jadi pekerjaan dia itu selalu dinanti-nanti oleh orang banyak. Itu loh, Dek, yang namanya orang yang kerja, tapi kerja dengan pekerjaan yang terbaik. At-Taubah 105, Dek. Yang keempat, sholat daim, Dek. Itu di surat Al-Ma'arij, ya, Dek, ayat 23. Bisa dilihat mulai dari ayat 19 sampai 35. Jadi orang yang luar biasa, Dek. Jadi orang ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala teguh pendiriannya, Dek. Jadi waktu panas dia tidak merasa kepanasan, waktu dingin dia tidak akan merasa kedinginan, tidak, malah sebaliknya, ya, Dek. Biasanya kan manusia ini apa, Dek? Suka berkeluh kesah. Nah, dikasih panas, panasan. Kalau kasih dingin, kedinginan, akhirnya sambat terus gitu loh, Dek, ya. Dikasih waktu dia juga mengeluh teruslah. Itu bisa hilang terapinya dengan namanya sholat daim, ya, Dek. Sholat daim itu sholat kontinu, Dek. Sholat cinta, ya, dia selalu menanti waktu-waktu sholat itu. Mudah-mudahan kita bisa, Dek. Yang kelima, jangan sia-siakan sholat, ya. Ini bisa menyebabkan generasi kita atau keluarga besar kita atau umat ini bisa tersesat, Dek. Jadi ada sebuah generasi yang pola pikirnya itu terbelakang, Dek. Pola pikirnya terbelakang, akhirnya menyia-nyiakan sholat. Dikira sholat itu gak penting, Dek. Akhirnya ya bisa jadi dia sukses karena kerja terus tanpa berhenti, Dek. Tapi ujung-ujungnya nanti dunia dan isinya yang dikumpulkan itu malah menyeret dia ke dalam neraka. Itu di surat 19, Dek, 59, ya. Ada di ayat 60, ada di ayat 63. Jadi generasi-generasi yang menyia-nyiakan sholat ini hendaknya bertaubat, menggantikan dengan sholat yaitu tepat waktu tadi, ya. Insya Allah kalau begitu nanti akan dimasukkan ke dalam surga Aden bersama kakek, nenek, dan keluarga besarnya, Dek, ya. Surat Ghafir juga ayat 8 dan 9. Kemudian yang keenam, berkata benar, Dek, ya, selalu berkata benar, berkata baik dengan iman dan takwa.
insya Allah tidak akan menjadi generasi yang loyo ya Dek. Jadi loyo, sandang, pangan, papan itu akan dikuatkan ya, akan disediakan oleh Allah. An-Nisa 1 sampai 70. Nah, mari mudah-mudahan firman-firman Allah ini mampu untuk menginspirasi kita, memotivasi kita menjadi umat yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita kaji surat Al-Baqarah ayat 238 239. Dalam ayat ini diterangkan keutamaan melakukan sholat dan selalu memeliharanya. Keluarga merupakan bagian dari masyarakat dan dalam memenuhi segala kebutuhan dan persoalan hidupnya banyak sekali menemui kesulitan dan kadang-kadang dapat menjerumuskannya kepada hal-hal yang dilarang agama loh Dek. Biasanya orang itu kalau sudah peteng ya Dek ya, wis ninggal no sholat, itu biasanya nafsunya Dek. Nafsunya itu tidak terkendali. Kalau sudah orang itu nafsunya tidak terkendali Dek, biasanya ucapannya itu jelek-jelek tok Dek. Mesah mesuh ngono Dek. Nah, kalau gitu diberi ujian Allah harta, kekurangan harta, biasa yo peteng Dek, menjadi raja tega, ya suka nyuri, ya suka nodong orang. Lah itu akibat daripada menyia-nyiakan sholat. Oleh karena itu sholat itu nomor 1 Dek. Ya, jangan sampai kita kehilangan sholat. Jangan sampai dalam hidup ini kita kehilangan Allah dan Rasulnya, jangan. Ya, oleh karena itu tolong sholat dijaga temenan ya. Karena itu telah diberi suatu cara yang baik untuk dilakukan manusia agar selalu terjamin hubungan keduniaannya dengan ketakwaan kepada Allah dengan selalu memelihara sholat. Loh, sholat itu harus dipelihara Dek, dijaga ya Dek, ya kualitasnya ya, kekhusyuannya ya dijaga Dek. Jadi sholat itu perlu dijaga baik-baik, artinya selalu dilakukan ya Dek, dilakukan dengan sepenuh hati, jangan setengah hati, apalagi secuil hati, jangan ya Dek. Mulai dari bangun tidur sebelum melakukan kontak kepada manusia lainnya, ia ingat dan bermunajah lebih dahulu dengan Allah atau waktu sholat subuh loh Dek. Jadi kalau di pagi hari ya Dek, kita mau pergi, kita mau sekolah, kita mau kuliah, kita mau kerja, kita mau bertamasa, mungkin jalan-jalan dan lain sebagainya, jangan lupa sholat subuhnya ya Dek. Di siang hari ada sholat duhur, sore hari ada sholat asar, maghrib, isya, harus selalu dilakukan. Karena dengan begitu nanti kita bisa menyambung ya Dek antara urusan akhirat dan juga sambung dengan urusan dunia ya. Jadi otaknya orang beriman itu begitu ya. Jadi ya dunianya ya harus hasanah, akhiratnya ya harus hasanah, dan harus terbebas dari api neraka. Jangan sampai nanti hidupnya di dunia senang-senang, dikasih kekayaan yang banyak oleh Allah, melimpah ruah, dadak dia di akhirat nanti tepatnya di neraka, itu rugi gak karu-karuan Dek. Ya karena gak bisa kembali lagi kalau sudah ke akhirat nanti. Kemudian setelah ia berhubungan dengan masyarakat dan mungkin sekali terjadi perbuatan yang tidak diridhoi Allah, maka untuk mengingatkan dan menyelamatkannya ia dipanggil untuk berhubungan lagi dengan Allah pada waktu tengah hari, yaitu sholat duhur loh. Misalnya pagi tadi berbuat kesalahan ya, siang hari dipanggil sama Allah yaitu dengan melakukan sholat duhur ya. Begitu seterusnya selama 24 jam. Dengan demikian selalu terjalin antara kesibukan manusia
untuk memenuhi hajat hidupnya dengan ingat kepada Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya. Hal ini mempunyai pengaruh dan membekas dalam jiwa dan kehidupan manusia, sebagaimana ditegaskan bahwa dengan sholat manusia dapat terhindar dari perbuatan jahat dan mungkar loh Dek. Jadi kuncinya Dek, kalau umat ini mau menjadi umat yang selamat ya Dek, dunia akhirat terbebas dari api neraka, tegakkan sholat jadi ya. Selain itu, memelihara sholat adalah bukti iman kepada Allah loh. Ciri-cirine orang iku nak iman ya sholat api ya Dek, dan menjadi syarat mutlak bagi kehidupan seseorang muslim, menguatkan tali persaudaraan dan dapat menjamin hak-hak manusia. Menurut riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma sholli wa sallim alaih. Perjanjian antara kami dengan kaum kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, maka ia telah menjadi kafir. Riwayat Imam Ahmad. Loh, jangan sampai ya Dek, kita menjadi orang yang mokong ya, karena apa tadi? Meninggalkan sholat. Jangan sampai ya Dek, dengan duduk tetap disuruh sholat, berbaring sholat ya, di mana saja sholat, di angkasa sholat, di laut sholat ya, di daratan tetap sholat terus, senantiasa sholat ini terus, karena memang begitu Dek ya. Perintah sholat itu diterima pada saat Nabi Muhammad sedang Isra Mi'raj ya, di bulan Rajab ini, maka sholatnya harus dijaga Dek ya. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma sholli wa sallim alaih. Barang siapa selalu memelihara salat, maka ia akan dapat cahaya dan petunjuk. Tuh Dek, dapat cahaya dan petunjuk Dek. Ya, cahaya itu sinar ya Dek, sinar kebajikan ya Dek. Petunjuk ya, bisa terarah ke jalan yang benar Dek ya, serta akan dapat keselamatan pada hari kiamat. Sebaliknya orang yang tidak memelihara sholat, maka tidak ada baginya cahaya, petunjuk dan keselamatan. Di akhirat nanti ia akan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf di dalam neraka. Riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani loh Dek. Orang-orang yang sholatnya bolong-bolong ya Dek, atau orang yang tidak pernah sholat itu nanti dikumpulkan di neraka itu sama Raja Fir'aun itu Dek ya, dibakar di neraka itu ya. Lihat di surat Az-Zumar ya, 71 sampai 72 Dek. Masuknya neraka itu bersama-sama nanti Dek. Naudzubillah Dek, jangan sampai ya. Ayat-ayat di atas menjelaskan bagaimana pentingnya menjaga dan memelihara sholat. Manusia yang melaksanakan perintah ini benar-benar menjadi makhluk Allah, benar-benar menjadi makhluk Allah yang bertakwa dan hidupnya akan selalu aman, berada dalam makfirah dan ridho Allah loh Dek. Orang-orang yang sholat tuh kalau berbuat salah ya Dek, pasti dia selalu menemukan tobat, balik neng Gusti Allah ya Dek. Kalau orang itu nggak pernah sholat ya, berbuat jelek ya terus gitu Dek, gak balik-balik Dek ya. Tadi loh, jadi kalau orang beriman itu jatuh, dia itu bisa bangun ya Dek. Jatuh ya bangun, ojo kok jatuh terus gak bangun. Iku jenenge orang munafik, orang kafir itu begitu. Jatuh wes gak iso bangun, kelepek wes gak iso polah. Lah ini jangan begitu ya. Adapun sebab turunnya ayat ini menurut riwayat dari Zaid bin Sabit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, selalu melakukan sholat duhur meskipun pada siang harinya yang sangat panas terik, yang bagi para sahabat dirasakan berat. Maka turunlah ayat ini. Allah merintahkan kepada kaum muslimin untuk selalu menjaga sholat 5 waktu ya Dek. Sholat 5 waktu Dek, dijaga Dek ya. Ingat 17 Ramadan
Al-Quran diturunkan 17 rakaat sholat 5 waktu ini. Dan ingat dek, 17 Agustus ya dek, hari kemerdekaan ini harus dijaga dek ya. Bagi bangsa Indonesia jangan lupa mengingat-ingat kode satu tujuan ini dek ya, 17 ini. Jangan sampai kita sebagai orang Indonesia tidak tahu kode ini ya, 17, yaitu satu tujuan kita selamat dunia akhirat dan terbebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jika sholat itu dilaksanakan, ia dapat memelihara diri dari berbuat hal-hal yang jahat dan mungkar. Sholat dapat menjadi penenang jiwa dari segala kegelisahan yang menimpa diri. Karena itu sholat merupakan tiang agama loh dek, tiang dek ya, cagae agama itu sholat dek ya. Siapa yang menjaganya nanti akan kokoh ya dek, tapi siapa yang menyia-nyiakan maka cagaknya nanti bisa roboh. Nah dek, Allah menekankan sholat wusta. Sholat wusta menurut jumhur ulama ialah sholat asar. Allah mengajarkan pula agar dalam melakukan sholat kita berlaku khusyuk dan tawaduk, sebab pemusatan pikiran kepada Allah semata-mata adalah tingkat sholat yang paling baik. Dan sholat inilah yang dapat membekas pada jiwa manusia. Kalau melaksanakan sholat tidak boleh tergesa-gesa ya dek, nanti tidak ada bekasnya ya. Karena pentingnya melaksanakan dan memelihara sholat ini, seorang muslim tidak boleh meninggalkannya walau dalam keadaan bagaimanapun. Sholat tetap tidak boleh ditinggalkan meskipun dalam suasana kekhawatiran terhadap jiwa, harta, atau kedudukan. Dalam keadaan udzur, sholat dapat dikerjakan menurut cara yang mungkin dilakukan, baik dalam keadaan berjalan kaki, berkendaraan, ataupun sakit. Maka setelah hilang udzur itu, terutama yang berupa kekhawatiran, hendaklah bersyukur kepada Allah, karena Allah mengajarkan kepada manusia hal-hal yang tidak diketahuinya, termasuk mengenai kaifiat cara melakukan sholat dalam masa tidak aman atau dalam keadaan perang loh dek. Perang pun tetap sholat dek ya, di pesawat ya kita juga sholat ya dek. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini tentang sholat ini ya, yang ada di dalam surat Al-Baqarah 238, 239, keluarga besar kita akan menjadi orang-orang yang mencintai sholat. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas solihin. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ghfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ja'al auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahli sholah wa ahli zakah wa ahli birrul walidain wa ahli sholah wa ahli zakah wa ahli birrul walidain wa ahlil jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.